نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah, bisa bertafakur di rumah Allah, bisa i'tikaf di rumah Allah, dan bisa melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Bermohon kita kepada Allah, nikmat-nikmat yang seperti ini Allah istiqamahkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Hadis baru sekali atau pertama kita baca daripada hadis haqqu zawj 'alal mar', haknya seorang suami di atas istrinya. Hadis kemarin hadis riwayat Abi Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi, kalau seorang suami mengajak istrinya ila firashihi, ke firash. Firash ni artinya tempat tidur, kasur. Falam ta'tihi, kemudian dia tidak mendatanginya, fabata ghadban, dan suaminya marah, tidak rida, alaiha la'anat hal malaika hatta tusbih, maka istri tadi dilaknat sampai waktu subuh. Dilaknat dalam arti kata ab'adu minar rahmah, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa kinayah, bahasa kiasan Nabi diajak ke tempat tidur, tapi pada intinya hakikatnya adalah diajak hubungan suami istri, kemudian istri tak mau, maka istri tadi dilaknat sampai waktu subuh kalau suami tidak redha. Begitu dia. Jadi maka minta redha. Kalau kita tak mau, redha ya bang, ya gitu ke abang tu. Ada bang redha bang, kalau nak marah malaikat. Tak kata bang, dia nak niu itu je kata bang. Dia payah ajak itu. Nak niu itu je, redha ya bang. Kalau tak abang redha sampai subuhnya. Tapi jarang isteri-isteri ni minta redha macam tu, jarang. Nak ni abang nanti barang-barang lah bang, dosa isuk tanggung kecil ni. Hadis Abi Hurairah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kedua dari bab ini, dari bab tentang hak seorang suami terhadap istrinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadis Abi Hurairah lagi. Memang banyak Abi Hurairah ni. Abi Hurairah ni meriwayatkan hadis tu lebih dari 5,000 hadis. Di hukum sahih saja itu lebih daripada 3,000 hadis.
Maka Abi Hurairah ini memang banyak betul dia meriwayatkan hadis. Padahal cuma 3 tahun dengan Nabi. Abi Hurairah tidak dari kecil dengan Nabi. 3 tahun di Madinah dengan Nabi, setelah itu Nabi meninggal dunia. Tapi masa-masa 3 tahun itu memang dimanfaatkan betul oleh Abi Hurairah. Tak ada Abi Hurairah jauh dari Rasulullah SAW selama 3 tahun. Maka Abi Hurairah tahu betul sedang apa Nabi, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Abi Hurairah ini mendekat dengan Nabi ini karena memang masih muda. Abi Hurairah muda, dekat dengan Rasulullah. Kalau tua mungkin agak pelupa dan kurang kuat ingatan dalam menghafal hadis-hadis Nabi. Tapi Abi Hurairah dengan baginda Nabi SAW, ketika dekat dengan Nabi itu, waktu itu Abi Hurairah masih muda. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi SAW bersabda, kata Abi Hurairah. Abi Hurairah mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW. La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznihi wa la ta'zana fi baitihi illa biiznih. Ini tentang puasa. Mungkin sering kita mendengar di pengajian-pengajian ustaz mengucapkan hadis ini. Sering sekali mendengarnya. Apa? La yahil, tidak dibolehkan, tidak halal bagi seorang perempuan, tidak boleh bagi seorang perempuan bahawa puasa dia dan suaminya hadir. Maksud suami hadir, suaminya sedang di rumah. Suaminya sedang ada di rumah, dia berpuasa, tak dibolehkan illa biiznihi, kecuali izin suami. Makanya ibu-ibu kalau nak puasa tanya dulu. Sampaikan dulu ke suami kita, bang, besok boleh puasa bang? Anda apalah? Kata sang suami, puasalah kita. Jangan puasa lagi. Tidak, kita melaksanakan puasa. Kenapa mesti harus izin suami, Ustaz? Karena suami ini orang yang memiliki hajat. Maka di sini kan sudah jelas ini. Syahid. Syahid ini berarti kalau suami tadi hadir di rumah. Tapi kalau suami sedang musafir keluar, tidak mengapa kita tidak minta izin. Nah, itu maksud hadis. Umpama suami kita sedang musafir keluar kota, tak perlu kita minta izin. Suami ke Jakarta, suami pergi dinas di luar kota, tak perlu minta izin. Tapi ketika suami di rumah, kita perlu minta izin. Apa asbab daripada sini? Ini Nabi SAW sangat faham sekali dengan kita. Karena laki-laki kok kalau lah berdua istri itu pasti minta itu dulu. Itu pasti minta itu. Maka Nabi faham. Maka kata Rasulullah, mesti minta izin dulu. Minta izin dulu kepada suami. Kalau suami izin, berarti kita boleh puasa. Tapi kalau suami tidak izin, maka kita tidak boleh melaksanakan puasa. Puasa apa di sini, Ustaz? Di dalam hadis tak dijelaskan puasa sunat atau puasa wajib. Ustaz banyak menjelaskan ini puasa sunat. Kalau puasa wajib tidak mengapa, tidak minta izin kepada suami. Tapi kita tengok di dalam syarah, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah tetap minta izin kepada suami. Ditekankan di sini lebih-lebih lagi puasa wajib. Kita selama ini dengar kita kalau puasa sunnah saja boleh minta izin, harus minta izin. Kalau puasa wajib tidak. Ditekankan di sini lebih lagi puasa wajib. Kalau kita melakukan puasa wajib dan ternyata suami meminta jatah kepada kita, bagaimana dengan keadaan puasa wajib kita? Ini bertemu dua yang wajib itu maksudnya ini. Puasa dalam keadaan wajib. Suami pun menginginkan suatu perkara itu daripada kita. Ini wajib, ini wajib. Maka bagaimana? Dibatalkan puasa, tak mungkin ini suami. Tidak dibatalkan, tak mungkin juga. Ini puasa wajib. Maka oleh karena itu, baik dia puasa sunnah atau puasa wajib, mesti minta izin kepada suami. Sehingga kalau dia tahu kita puasa wajib, kita tak boleh membatalkan. Umpama kata suami, bang puasa ni bang. Puasa apa? Puasa mengqadha. Mengqadha hukumnya wajib. Mengqadha kan dah disampaikan ke abang kemarin. Mengqadha. Ayalah abang mesti faham pula. Ni sedang puasa wajib. Tapi kalau puasa bang. Puasa Kamis. Ni kan hari Kamis ni. Nak apa dah batalkan ajalah katanya. Dengan itu berbuka boleh dia. Langsung dengan Allah malakasum tu wa bika aman tu, dengan itu boleh. Ada sahabat Nabi yang melakukan itu. Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Umar
Banyak sahabat-sahabat Nabi. Mughirah bin Syu'bah berbukanya dengan itu, berbukanya puasa Ramadan. Tak percaya? Bacalah dalam riwayat-riwayat hadis. Bubuk. Ya, dulu kata ada apa sirene apa itu kan tak ada beduk tu kan. Masuk waktu dengan itu Allahumma laka sumtunya macam mana tu Kan luar biasa itu. Ternyata kata dia, saya pernah membaca salah satu rahasia kuat untuk qiyamul lail itu tu dilakukan di antara maghrib dan isya itu ketika Ramadan. Jadi pas masuk waktu berbuka, dah air dicari dah. Awak kan teh manis. Kita teh manis dengan apa? Tidak ada kamarnya. Bawa bini ke kamar. Dengan itu Allahumma laka sumtu wa bika amantunya. Setelah itu baru minum air, dinginkan sejenak, mandi, kemudian baru dia salat maghrib. Maghrib, isya, itu langsung dengan tarwihnya, itu kuat. Itu banyak sahabat Nabi yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Nak mantap dulu Ustaz. Kata kita nak mantap menurut orang mantap. Kita yang tak pernah mencoba saja yang tak mantap. Cubalah kalau nak percaya. Paling kata mentua mengapu je lah orang tu. Dia waktu lah kau berbuku ngapu je di kamar itu kata mentua kan. Mertua ni kadang tak faham juga dia. Kami mengamalkan kaji. Kawan-kawan dulu waktu di Kairo kan sudah ada mahasiswa ni yang menikah waktu di Kairo. Jadi teman-teman seangkatan anak di Kairo dulu dah ada yang menikah. Jadi ketika Ramadan itu, jadi dipanas-panaskanlah kami yang belum menikah ni waktu di Kairo. Kalian belum dapat sunnah yang sahabat tu belum teramalkan, kalian kata dia. Apa sunnah sahabat kata kami? Dibuatnya macam ni. Ya di Kairo tu mungkin saja. Nyagi anaknya mainan HP-nya berbuku di dalam kamar berdua bisa saja kan? Mertua tak ada. Tapi kalau di Indonesia, jemui buat pula lainnya bau dia mintu. Dipanggil tu, apa lenjoleh kata. Orang nak berbuka lagi ni kata mintu lah. Tapi boleh. Ya isteri kita apa salahnya? Tapi ingat kata hadis Nabi, la yahillu limra'atin, tidak dihalalkan, tidak halal bagi seorang perempuan antasuma, bahwa melaksanakan puasa dan suaminya sedang berada di rumah, illa biiznihi, kecuali izin suami. Maka minta izin dulu kepada suami, baik puasa itu puasa sunnah atau puasa itu puasa wajib, tetap disampaikan kepada suami. Jadi sampaikan, bang besok puasa bang, saya puasa besok bang, puasa sunnah, boleh. Bang besok saya puasa bang, puasa wajib, harus itu. Agak panas nampak, entah memang gaji kita ni panas, entah hasilnya tak hidup. Ini tak hidup-hidup ni Pak Mardian. Sebaju pakai jas. Gaji sedang panas juga nampak kan. Wala ta'zana fi baitihi illa biiznih. Kemudian kata baginda Nabi, ini tentang laki-laki. Boleh nak laki-laki dibawa ke rumah, sedangkan suami kita keluar atau suami kita ada di rumah. Wala ta'zana fi baitihi, dan tidak mengizinkan perempuan, maksudnya istri-istri, membawa seseorang ke rumahnya. Dalam syarah disebut seseorang itu adalah laki-laki yang mahram. Siapa laki-laki mahram? Adik kita, abang kita, itu kan laki-laki mahram. Au ghairuhu, atau selainnya. Ya, selainnya maksudnya yang tidak mahram apalagi, yang tidak ada hubungan dengan kita apalagi, illa biiznihi, kecuali seizinnya. Jadi ingat ibu-ibu, membawa adik kita laki-laki, abang kita laki-laki, kan mahram itu, mesti minta izin juga kepada suami kita. Itu dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam seperti itu. Sampaikan ke abang kita, bang, adik nanti di sini dia tidur bang. Bang, adik nanti di sini dia nginap bang. Bang, adik bersama kita tinggal bang. Harus minta izin kepada suami. Dikhawatirkan tadi nanti ada orang yang mengganggu atau terganggu daripada suami kita. Maka di sini disebutkan illa biizni, kecuali seizinnya. Jadi dalam syarah disebutkan illa biiznihi, dzalika li'annahu qad yakunu lahu ilaiha hajah fayamna'uhu an dzalika shaum. Lirajulin muhram, baik laki-laki yang mahram, ada hubungan darah atau tidak, maka tetap minta izin kepada suami. Pokoknya membuat laki-laki manapun, walaupun itu ada hubungan mahram dengan kita,
isteri mesti tetap minta izin kepada sang suami. Kalau perempuan bagaimana? Mestikah minta izin? Kalau seorang isteri nak membawa teman perempuannya, atau adik perempuannya, atau kakak perempuannya, dia bawa ke rumah kita, mestikah minta izin kepada kita? La limra'atin, tidak bagi perempuan. Jadi kalau perempuan tidak perlu dia minta izin kepada kita. Tapi yang dia minta izin kepada kita, kalau dia membawa saudara daripada laki-lakinya atau yang mahram. Apa mahram? Hubungan mahram seperti ayah dari ayahnya istri tadi, atau adik ayah istri tadi, atau abang daripada maknya istri tadi. Pokoknya ada hubungan mahram, tetap tidak dibolehkan bagi laki-laki itu untuk masuk rumah kecuali dengan izin daripada suaminya. Jadi istri mesti sampaikan kepada suami, bang, ini, mesti itu, harus itu. Kita jarang minta izin seperti ini, jarang sekali kita. Seperti istri baginda Nabi SAW, Aisyah, membawa Abdullah bin Zubair ke rumahnya. Itu disampaikan oleh Aisyah ke baginda Nabi SAW. Aisyah dengan Abdullah bin Zubair ini boleh disebut dekat ini, karena Abdullah bin Zubair ini anak dari Sayyidatuna Asma. Asma dengan Abu Bakar kakak beradik. Asma punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair ini kalau ke Aisyahnya panggil tante lah kalau bahasa kita ya. Jadi Aisyah menyampaikan ke Rasulullah, Abdullah bin Zubair nanti ke sini ya Rasulullah. Ya, itu cara baginda Nabi mengajarkan kepada kita untuk minta izin kepada suami. Jadi tidak bisa, kan adik kita bang, biasa aja tinggal bang, tidak bisa. Kan adik kita bang, apa salahnya? Kan abang kita bang, apa salahnya? Tidak. Masalahnya syariat yang melarang. Masalahnya hadis Nabi yang melarang. Mesti minta izin. Sampaikan dulu kepada suami kita. Ini kadang perempuan ni dia pula nak memutuskan perkara rumah tangga itu. Maka itulah salah satu tanda-tanda kiamat itu. Salah satu tanda-tanda kiamat adalah nisa'uhum qiblatuhum. Nisa'uhum imamuhum. Wadananira wadirham wadanira qiblatuhum. Perempuan-perempuan sebagai pemimpin. Bini di rumah jadi pemimpin. Indak kata bini, indak pula kata laki lah. Sehingga kita ni minta pendapat ke bini. Anak bertanya ke kita, macam mana? Tanyalah ke amak lu katanya. Amak tadi memutuskan perkara hukum di rumah tu. Suami nak bersedekah ke masjid macam dia juga. Semua dah. Saya 500, saya 1 juta. Umpamanya ada sumsuman di masjid, saya 2 juta, saya 500. Kata pengurus, bapak macam mana? Ambo bekolah, mau cuba tanya ke orang rumah liu nya. Ni kena ni virus ni. Cuba tanya ke orang rumah lain. Yang megang ATM tu orang rumah ya. Jadi kalau ayolah, tak apa dah kata orang rumah. Berarti bisa dia bersedekah. Tapi kalau kata orang rumah, jangan bang, banyak keperluan kita bang. Ayo, tak jadi abang ni bersedekah ni. Itu tanda-tanda kiamat itu. Banyak di sini? Ada lah, cuma tak banyak. Qiblatuhum dinar wa daninir. Darahim wa dananir. Kiblat mereka uang. Itu tanda-tanda kiamat. Kiblatnya uang, pemimpinnya perempuan. Jadi uang, kiblat uang, apa saja dengan uang. Apa saja nak dengan uang. Ini uang, ini uang, ini uang, ini uang. Itu tanda daripada kiamat. Hadis muttafaqun alaih, hadza lafzul Bukhari. Hadis berikutnya an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar dahulu dia, maksudnya adalah Amru ibn al-As atau Ibnu Umar. Umar maksudnya di sini adalah Umar ibn al-Khattab. Apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullukum ra'in. Kata Nabi, setiap kamu itu pemimpin. Jadi kita ni ra'in. Ra'in ini diambil dari asal kata ra'a. Ra'in ini ra'aya itu adalah pelindung. Tu ra'in. Maka pemimpin itu pelindungnya. Suami pelindung, presiden pelindung, camat pelindung, bupati pelindung, wali kota pelindung, gubernur pelindung, ra'in. Kalaupun kita tak pejabat, diri kita sendiri sudah ra'in. Diri kita ni sudah menjadi pelindung. Kalau pelindung harus dilindungi. DPR itu juga pelindung itu, harus melindungi dia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin, kata Rasulullah,
dan setiap kamu nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Kita nanti diminta pertanggungjawaban. Seorang ustaz diminta nanti pertanggungjawaban. Seorang jamaah pun diminta nanti pertanggungjawaban. Seorang imam diminta pertanggungjawaban. Seorang bupati diminta pertanggungjawaban. Ini yang agak susah dan yang agak berat. Maka yang paling dikhawatirkan oleh pemimpin-pemimpin yang adil dulu, seperti Harun Ar-Rasyid, sampai menangis. Padahal beliau seorang khalifah, menangis beliau. Apa yang membuat beliau menangis? Takut nanti untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini yang paling berat. Maka ketika orang ditunjuk jadi khalifah, jadi Perdana Menteri, orang syukur, orang senang, orang bahagia. Tapi ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid, ketika itu juga langsung menangis. Ada Umar bin Abdul Aziz juga begitu, menangis, sehari itu menangis. Kenapa? Apa yang membuatkan dia menangis? Ketika itu dia terbayang takkan bisa untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kini tidak ada pemimpin kita kalau ditunjuk menangis, tidak ada. Tak ada. Justru bagaimanapun cara itu yang dia kerjakan. Nak menipu, menipu. Nak bohong orang. Itu yang dia buat. Padahal tak tahu dia ra'iyatih. Suatu saat nanti dia akan ditanya, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang pura-pura gila lagi. Siapa namanya? Saya lupa. Ada di zaman salaf itu, dia ditunjuk jadi gubernur. Jadi gubernur oleh Sufyan Tsauri kalau tak salah di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi pura-pura gila dia. Pura-pura gila. Jadi pura-pura gila memang seolah-olah orang-orang yang tak sadarlah gitu. Bercakap pura-pura saja. Jadi kata orang, jangan dia tunjuk jadi gubernur lagi, khalifah. Kenapa? Dia sudah gila. Apa gilanya? Memang seperti orang gila dia buat. Padahal dia bagus, ulama dia. Setelah ada pemimpin gubernur yang baru itu, mulailah dia sadar dan mulai dia membuat kajiannya balik. Ramai jemaahnya, saya pun lupa namanya. Dan dia tidak mau dan tidak menginginkan jabatan. Itu banyak. Ada lagi saking hinaya oleh Sufyan Tsauri kalau tak salah. Ada surat dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid membuat surat kepada seorang ulama. Salah Sufyan Tsauri kalau tak salah. Jadi buat surat itu, diberikanlah kepada seorang ulama tadi. Surat dari presiden nih kepada ulama. Nampak surat tadi ada lambang negaranya, ada tulisan seperti tulisan daripada petinggi negeri ini. Beliau ambil dengan kakinya. Beliau ambil dengan kaki. Ada dalam satu riwayat itu beliau sipak itu, beliau buat keluar. Buat saya tak mau itu tu masuk ke dalam rumahku, kata dia. Begitu saking takutnya dulu orang ulama-ulama dulu dengan hal-hal yang syubhat atau yang tidak jelas. Lain. Karena diminta pertanggungjawabannya ini yang berat sekali. Wal amiru ra'i. Amir, pemimpin, ra'i. Itu pelindung. Wa rajulu ra'i ala ahli baitih. Laki-laki itu pelindung ahli baitih, keluarganya. Jadi kita laki-laki pelindung bagi keluarga. Keluarga sakit, kita yang repot. Keluarga tak makan, kita diminta pertanggungjawabannya. Keluarga terhina, kita diminta nanti untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat itu, kata di dalam syarah disebutkan min sairil mu'nah. Mu'nah ini segala keperluan keluarga itu kita laki-laki yang bertanggungjawab. Makannya, berasnya, airnya, listriknya, itu kita yang bertanggungjawab itu. Kalau kita tak mampu macam mana Ustaz? Di sinilah dia. Selagi ada usaha, kita terbebas daripada pertanyaan nanti di akhirat. Tapi kalau usaha tidak ada, kita sekedar tawakal serah diri saja, kita tetap akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atu ra'iyat 'ala baiti zawjiha wa walidiha. Dan perempuan pun jadi pembimbing, jadi pelindung ra'iyah di rumah. Bagi siapa? Zawjiha wa waladiha. Bagi suaminya dan anak-anaknya. Makanya ada istilah orang kita, kalau tak ada istri di rumah, itu rumah tu macam kapal pecah, kata dia. Kalau tak ada istri di rumah, atau kalau istri tak mau berbicara di rumah dengan kita, itu tidak harmonis rumah tangga. Maka di sini letaknya. Mar'ah, perempuan tu sebagai pelindung dia. Hidup suasana kalau ada orang perempuan di rumah tadi. Setidaknya bunga tersiram, lantai tersapu, lantai terpel, gorden tadi bersih. Itu ada orang produksi di rumah.
Tapi kalau orang produksi tak ada di rumah, lantai tadi mungkin sekali sebulan disapu. Yang bunga tadi kapan sempat saja disiram. Jadi maka oleh karena itu memang perempuan itu kata Rasulullah fi baiti zaujiha, di rumah suaminya mengamankan anak-anaknya. Jadi anak-anak baru dia akan senang kalau sudah ada ibunya di rumah. Kalau ayahnya aja di rumah tidak dapat. Maka saya melihat dan membaca ada satu tulisan bahwa apa yang menyebabkan kita sering pulang ke rumah waktu kecil. Kita sedikit-sedikit pulang ke rumah, habis main, lama-lama main, pulang ke rumah. Kenapa kita sering pulang ke rumah? Ada apa di rumah itu? Ada magnet yang besar. Magnet yang besar di rumah itu adalah mak kita. Mak kita, makanan yang dimasak dengan racikan tangan mak kita, itulah yang memanggil kita untuk pulang ke rumah. Walaupun kadang yang dibuat dah mak tu goreng taruang ya. Tapi pulang ke rumah itu luar biasa. Sampai hari ini yang menyebabkan orang-orang merantau kemudian pulang ke kampung halamannya pasti karena maknya. Pasti karena maknya. Rindu dengan masakan mak, buat kolak mak, rindu dengan kolak mak, buat goreng pisang mak, rindu dengan goreng pisang mak. Itulah yang mengundang. Maka di sini Nabi mengatakan mar'ah itu memang ra'iyah. Perempuan itu memang pelindung di rumah bagi suami dan anak-anaknya. Maka di sinilah letaknya peran perempuan itu pandai memasak. Peran perempuan itu pandai bersih-bersih. Peran perempuan itu santun di rumah kepada anak dan suaminya. Di sinilah dia. Ya bukan berarti wajib pandai masak. Enggak. Saya enggak usah pakai catering saja. Silahkan tak apa-apa. Cuman anak-anak kita tidak merasakan kenikmatan kehidupan masa-masanya. Dia masa-masanya anak-anak lain masak dengan masakan maknya, dengan racikan tangan maknya. Kita anak kita masakan dengan racikan tangan orang lain walaupun kita punya duit. Maka oleh karena itu beda kebahagiaan yang didapat oleh anak yang makan dengan racikan tangan maknya dengan anak yang makan dengan racikan tangan orang tapi dengan uang maknya. Maka kata baginda Nabi, wal mar'ah ra'iyah ala baiti zawjiha wa walidih, bahwa seorang perempuan itu ra'iyah, itu juga sebagai pemimpin di rumah bersama suami dan anak-anaknya. Dalam arti kata yang mendidik anak di rumah istri. Maka kan sudah disebutkan tu, madrasatul ula lil aulad. Ibu tu sekolah pertama bagi anak-anak, bukan ayah. Bukan ayah, sekolah pertama anak-anak tidak ayah, tapi ibu. Kenapa ibu? Karena ibu selalu berada di rumahnya. Ini salah satu landasan dalil bahawa perempuan-perempuan itu dilarang untuk mencari pekerjaan. Ini salah satu dalil. Kenapa? Karena dia jadi madrasah, dia jadi sekolah. Kalau sekolah ni sering keluar, kalau sekolah ni gurunya sering tak masuk, murid takkan pandai. Takkan pandai murid. Jam 7 guru mulai keluar, tak masuk-masuk guru. Sampai nanti guru ni pulang jam 4. Guru berjumpa dengan murid dari jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 tertidur murid. 3 jam saja dalam sehari murid berjumpa dengan guru. Kapan murid menjadi alim? Kapan murid menjadi pandai? Maka oleh karena itu ibu sekolah pertama bagi anak-anak. Hari ini banyak ibu-ibu yang mencari pekerjaan, menjadi wanita karir, ya tidak ada masalah. Cuman jangan sampai kita lewatkan madrasah kita ni. Ibu-ibu adalah sekolah bagi anak-anak, bukan bapak-bapak. Kami bapak-bapak ni mencarikan duit, pulang setorlah ke kepala sekolah tadi kan. Kepala sekolah lah memanfaatkan uang itu. Nak dibeli apa oleh kepala sekolah, serahlah. Cuma tadi harus kita menjadi madrasah. Madrasah menjadi sekolah bagi anak-anak kita. Kalau kita lihat orang-orang sukses itu memang dari ibunya. Imam Syafi'i ibunya yang menemani. Imam Syafi'i lahir di dekat Gaza. Dekat Gaza, perbatasan Mesir dengan Gaza, itu Rafah nama daerahnya. Di sana lahir. 2 bulan Imam Syafi'i dalam kandungan, ayah sudah meninggal. Jadi Imam Syafi'i ini sama betul dengan Nabi Muhammad. Ketika lahir sudah tak berjumpa dengan ayah. Nabi Muhammad seperti itu. Ketika lahir tak berjumpa dengan ayah. Imam Syafi'i macam, siapa yang membesarkannya? Maknya. Dibesarkan oleh mak. Dibesarkan oleh mak dengan cara apapun. Tapi memang sudah ada tanda-tanda hadis Nabi yang mengatakan bahawa yang menguasai kealiman ilmu itu adalah dari Quraisy. Dari Quraisy maksudnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini turun-temurunnya dari Quraisy. Yang dimaksud oleh Nabi itu adalah Imam Syafi'i. Dididik dengan hafal Quran.
usia 5 tahun. Dalam satu qaul 7 tahun sudah hafal Quran. Dibawa ke Makkah. Mak tetap menemani ni ke Makkah. Dibawa oleh mak ke Makkah, mengaji di Makkah. Mengaji sebentar di Makkah, dapat kitab Muwatta'nya Imam Malik. Belum kenal dengan Imam Malik. Imam Malik di Madinah. Imam Syafi'i mengaji di Makkah. Guru Imam Syafi'i ini punya kitab Muwatta'nya Imam Malik, dihafal. Karena itu kitab hadis baru yang ada pertama kali dulu. Belum ada Bukhari Muslim, belum ada. Itu kitab pertama kali baru dihafal oleh Imam Syafi'i. Ini bukan kitab beliau nih, kitab orang. Punya gurunya, dihafal. Itu baru kitab hadis yang ada. Dihafal, ditanya hadis Nabi SAW. Setelah hafal kitab Muwatta' yang 2 jilid tadi, Al-Muwatta' Imam Malik, kata guru, engkau bagus mengaji ini dengan pengarangnya langsung, dengan yang menyusunnya langsung. Di mana? Di Madinah. Pergilah Imam Syafi'i ke Madinah, pergi mengaji ke Imam Malik seizin ibu. Ibu di mana? Ibu tetap di Makkah. Ibu di Makkah menunggu Imam Syafi'i. Pergilah Imam Syafi'i ke Madinah mengaji dengan Imam Malik. Mengaji dengan Imam Malik. Imam Malik menengok Imam Syafi'i tadi. Itu biasa-biasa saja. Karena memang murid Imam Malik ni muridnya banyak pintar-pintar. Orang hebat-hebat. Ulama Madinah semuanya mengaji ke Imam Malik. Termasuk para pejabat penguasa itu mengaji dengan Imam Malik. Maka Imam Malik ni berwibawa. Ketika ada nak pembugaran Masjidil Haram, Imam Malik cuma bercakap dengan mulutnya. Siapa yang nak membugar Masjidil Haram, maka dia akan berhadapan denganku. Itu presiden ketika itu ingin membugar Masjidil Haram. Khalifah. Tapi mendengar di Makkah, di Madinah Imam Malik marah, terhenti proyek ketika itu. Begitu wibawanya ulama itu. Begitu wibawa ulama. Ini sekarang dua ormas besar sudah mengatakan menolak RUU tadi. Lanjut, ya nampak ini. Ini dulu Imam Malik mau wibawa, takut orang-orang ke Imam Malik takut. Imam Syafi'i awal mengaji itu duduklah di situ. Imam Syafi'i pun menengok Imam Malik berwibawa. Imam Malik tu kalau majlisnya kita baca manakib Imam Malik, sorban terpasang, baju rapi, wangi-wangian di majlis itu luar biasa. Semua murid menunduk, semua murid mengaji fokus ke Imam Malik. Maka Imam Malik kalau sudah membaca hadis Nabi itu, khusyuknya luar biasa. Sama khusyuk dengan Umar Ibn Al-Khattab ketika salat. Ditusuk pun tak terasa. Makanya 20 kalajengking bersarang di jubahnya Imam Malik. Ketika Imam Malik membaca hadis, tak terasa yang 20 ni menggigit. 20 kalajengking sakit itu. Ciek aja lah nak mati gitu dibuatnya. Ini 20 di dalam baju Imam Malik. Kalajengking Arab beda. Kalajengking Arab bisa mematikan. Bahaya sekali. Sedang asyik membaca hadis Nabi SAW, tak terasa khusyuknya. Jadi kata murid Imam Malik kalau sudah membaca hadis Nabi itu seolah-olah Imam Malik sedang berbicara dengan Nabi Muhammad. Lezat nikmatnya ketika itu. Maka khusyuk, semua orang khusyuk. Jadi yang 20 ni baru sadarnya setelah selesai baca hadis. Setelah selesai membaca hadis, bukalah jubah. Rupanya habis bengkak-bengkak badan Imam Malik, digigit oleh 20 kalajengking yang bersarang di sorbannya, di jubahnya Imam Malik. 20 tak terasa. Memang khusyuk Imam Malik. Imam Syafi'i di sana. Singkat cerita, ditulislah oleh Imam Syafi'i ini dari Makkah membawa surat dari gubernur Makkah ila Malik ibn Anas, kepada Imam Malik bin Anas Hujjatul Madinah, tolong terima murid ini yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Diterima, baik. Dikirimkanlah surat tu oleh Imam Syafi'i dari pojok sana, angsur dioper sampai ke meja Imam Malik. Pas sampai di meja Imam Malik, ditengok oleh Imam Malik. Imam Malik pantangnya kalau pakai surat-surat sakti macam tu. Tak suka Imam Malik. Dibaca, ditengok oleh Imam Malik. Siapa yang punya kertas? Kata Imam Malik. Siapa? Mana dia Muhammad bin Idris Syafi'i? Mana orangnya? Kata Imam Malik. Imam Syafi'i mengangkat tangan saya. Imam Syafi'i ini kecil waktu tu. Dalam usia 9 tahun, 8 tahun lah. Datang Imam Malik. Ke sini kata Imam Malik, Imam Syafi'i. Sini. Duduk Imam Syafi'i. Ya Tuan Syekh, ada apa Tuan Syekh? Engkau yang Muhammad bin Idris? Iya Tuan Syekh. Langsung disobeknya dalam, kalau kaulnya dalam Manaqib Syafi'i di Imam Baihaqi, remas ya. Digenggamnya kertas itu, dibuang oleh Imam Malik kertas itu boleh. Imam Malik pantangnya pakai surat-surat sakti itu tak boleh oleh Imam Malik. Engkau kalau mengaji saja, kata Imam Malik. Nak anak pejabat ke engkau, nak anak siapa pun datang mengaji. Mana Imam Malik ya?
diundang ke istana untuk mengajar anak khalifah, tak mau Imam Malik. Kalau memang anak khalifah tu ingin alim, ingin belajar, dia yang datang kepada aku. Begitu kerasnya Imam Malik. Begitu kerasnya Imam Malik. Kalau awak gini tak. Datang je kahwin undang, tak apa dah. Kalau dia anak presiden, tak apa dah. Kalau bisa besoknya kan Pak, apa tu? Ya, kalau proyek apa? Lah, dapat tu aman lah. Kata dia. Imam Malik, keras dia, belajar. Saya tak suka engkau pakai ini. Belajar saja. Duduk. Takut. Ya anak umur 8 tahun disuruh mengaji, digertak pula macam tu. Takut Imam Syafi'i. Itu lama terbayang oleh Imam Syafi'i. Murid-murid pun disebutkan oleh Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i sudah menjadi orang yang alim. Jadi ketika itu Imam Syafi'i duduk. Kitab pun tak punya. Karena kitab guru yang dipinjam waktu di Mekah. Tapi kitab sudah ada di sini. Sudah ada di dada. Imam Malik masih membuka-buka kertas kitab yang beliau tulis. Hadis-hadis beliau tulis. Imam Syafi'i sudah di dalam hati. Nah, dibacalah hadis. Kebiasaan tradisi dulu di masyaikh sampai sekarang. Syekh-syekh kalau membaca hadis itu murid disuruh baca, beliau mendengar. Nanti beliau jelaskan satu persatu tentang hadis Nabi. Mulai si fulan baca, si fulan baca, si fulan baca. Ini pakai kitab ni. Ini ulama-ulama besar ni yang duduk di keliling Imam Malik ni, ulama-ulama sepuh. Ulama-ulama sepuh duduk dekat Imam Malik, baca hadis, baca hadis, baca hadis. Orang ni punya kitab semuanya. Pas sampai di Imam Syafi'i, wa bihi haddatsana qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabihi qala fulan an fulan an fulan an fulan. Dibaca Imam Syafi'i tanpa pakai kitab. Imam Malik kaget. Tengok di Imam Malik. Kok malaikat ke apa tu? Itu anggapan Imam Malik itu. Orang mengaji kitab Imam Malik saja yang menyusun, masih menengok kitab. Imam Syafi'i tidak. Karena sudah hafal kitab gurunya waktu di Mekah. Diperhatikan terus, diperhatikan. Diperhatikan oleh Imam Malik. Guru yang cerdas. Jadi diperhatikan. Jadi kata Imam Malik ke Imam Syafi'i, Qara'ta min qabli. Engkau sudah membaca kitabku ini sebelumnya? Kata Imam Syafi'i, sudah Tuan Guru. Di mana? Di Makkah Guru. Dengan siapa? Syekh Abdullah ya Guru. Syekh Abdullah itu temannya Imam Malik. Yalah. Istamir, lanjutkan. Dibaca, kencang. Semua hadirin yang hadir keheranan. Menengok Imam Syafi'i membaca seperti itu, heran. Orang tak ada yang hafal. Orang dulu nengok kitab, Imam Syafi'i lah hafal. Perhatikan terus. Kata Imam Malik, hafazta? Engkau hafal? Kata Imam Malik ke Imam Syafi'i, lastu hafzan. Bukan, aku tidak hafal semuanya. Kata Imam Syafi'i ke Imam Malik. Diuji langsung oleh. Jadi Imam Syafi'i tidak lama belajar dengan Imam Malik. Diuji langsung oleh Imam Malik. Imam Malik membuka halaman pertama, diuji. Coba lanjutkan. Dilanjutkan. Diuji balik. Ini menguji kecerdasan Imam Syafi'i. Diambil tengah, baca hadis ini, dilanjutkan oleh Imam Syafi'i. Ambil terakhir, dilanjutkan. Engkau hafal semuanya. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, engkau hafal semuanya, pergilah mengaji lagi ke Baghdad. Itu perjalanan dulu menuntut ilmu. Ke Baghdad itulah Imam Syafi'i lagi mengaji. Maka lama juga Imam Syafi'i di Iraq. Itu kehebatan dan kecerdasan Imam Syafi'i. Dan itu sudah disebut oleh Nabi dulu. Disebut oleh Nabi dulu. Alamil Quraisy, kata Rasulullah. Orang alim dari generasi Quraisy yang menguasai ilmu nanti, itu adalah Imam Syafi'i. Maksud hadis tu, ulama-ulama banyak mengatakan itu adalah Imam Syafi'i, saking cerdasnya Imam Syafi'i. Itu saking tawaduknya Imam Syafi'i. Engkau hafal semuanya? Nah, aku tidak hafal semuanya. Padahal hafal semuanya. Begitu tawaduknya orang-orang berilmu. Kalau ditanya ke awak, nak ada hafal? Ikut ke pelajaran MDA dulu. Chill. Hadis dibaca oleh ustaz tu. Dah 10 tahun lalu kami mengaji ni. Imam Syafi'i hafal? Bukan, aku tak hafal semuanya. Padahal hafal semuanya. Kata murid Imam Syafi'i itu menghafal kitab Muwatta itu sama hafalannya seperti hafalnya membaca Al-Fatihah di dalam solat. Siapa pernah salah baca Al-Fatihah dalam solat? Tak ada, kita jarang. Walaupun pikiran ke mana-mana, ke kantor kah, ke pasar kah pikiran kita, tapi membaca Al-Fatihah jarang kita tersesat. Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta Imam Malik itu seperti Al-Fatihah. Bayangkanlah itu. Tapi tawaduknya hafal? Tak, saya tak hafal semuanya. Itu tawaduk. Ditawadu'i. Karena tawaduk itulah Allah angkat darjat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Memang beda dengan kita. Beda. Awak kalau awak tanya hafal doa tu. Doa aku memang dari dulu. Ustaz aja yang baru-baru ikut baru kata ni. Ustaz pula yang baru tahu kata dia. Jadi
ibu Imam Syafi'i di mana? Ibu menemani ibu menunggu di Makkah. Jadi ibu sudah memesankan, ibu tetap menunggu Imam Syafi'i di Makkah. Balik tak balik Imam Syafi'i, ibu tetap di Makkah. Ibu takkan balik pulang kampung lagi. Di Makkah lah ibu. Ini Imam Syafi'i langsung mengaji ke Baghdad. Baghdad dulu kan jauh Makkah Madinah. Itu beberapa hari itu jauh sekali Makkah Madinah. Mengajilah Imam Syafi'i ke Baghdad, ke Iraq. Mengaji Imam Syafi'i ke Iraq, Baghdad, Iraq. Mengaji Imam Syafi'i di sana, mengaji Imam Syafi'i, maka ada qaul qadim, qaul jadid. Ternyata Imam Syafi'i di sana saking cerdasnya sudah mulai menampakkan memang ulama hebat Imam Syafi'i ini, hafal Quran, hafal hadis dari kecil. Maka di usia 15 tahun Imam Syafi'i sudah dijadikan mufti. Ada mengatakan qadil qudat. Qadil qudat itu apa? Yang paling tinggi dalam bidang agama dari kementerian itu, itulah Imam Syafi'i. Kalau kita menteri agama, tapi tidak menteri, jangan anggap pula macam menteri agama kita ni lagi. Tidak, seperti itulah kedudukan di negara dibuat. Akhirnya Imam Syafi'i menjadi orang yang dihormati, orang yang dimuliakan. Adalah jamaah haji. Jamaah haji dari Irak, dari Baghdad datang ke Makkah, pergi melaksanakan haji. Ketika tawaf, itu saja cerita orang. Kami memang mufti, kami memang orang alim hebat. Muhammad bin Idris itu memang alim hebat. Cerita orang sedang tawaf. Cerita orang sedang tawaf, berdebat yang diperdebatkan pendapat Imam Syafi'i. Menurut Syafi'i tidak seperti ini, menurut Syafi'i tidak ini, menurut Syafi'i ini. Mak sedang ada. Jadi kata maknya, kalian menceritakan siapa? Ada di daerah kami di Irak sana, namanya Muhammad bin Idris Syafi'i. Mengapa dia? Kata mak di Makkah nih, mak mendengar cerita orang sedang tawaf. Kan sedang tawaf kan boleh bercerita. Boleh. Kata mak, ada apa dengan Muhammad Idris Syafi'i itu? Kata jamaah haji ni, orang itu sangat alim. Dia masih muda, umurnya masih 16 tahun, tapi dia alim. Dihormati oleh ulama-ulama tua di daerah Irak. Sangat dihormati dan dimuliakan oleh penduduk-penduduk Irak. Dan dia berpendapat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kata mak, salim alaih. Salim alaih. Titip salam aku kepada Muhammad bin Idris Syafi'i. Orang tak tahu kalau ni maknya. Kan maknya pun tawaduk dia. Kalau tiba dia mak awak lah, apalah gak kata kan. Anak dan tu aku dari parit kau keluar kata dia. Amak tawaduk, anak tawaduk. Terbayang kita kalau emak kita macam mana tu. Koko je. Dari siko keluar tu kata dia kan. Orang tak bertanya apa-apa. Kata mak Imam Syafi'i salim alaih. Salam, titip salam kepada Muhammad bin Idris Syafi'i. Maknya luar biasa, mak Imam Syafi'i. Pokoknya ulama-ulama besarnya dari mak kita tengok. Imam Nawawi, mak juga. Imam Ahmad bin Hanbal, mak. Imam Abi Hanifah bin Nu'man, mak. Peran orang tua luar biasa. Peran ibu memang luar biasa. Kita bermohon kepada Allah yang masih hidup, orang tuanya Allah panjangkan umurnya. Yang meninggal Allah ampuni dosanya dan Allah lapangkan kuburnya. Jadi baliklah jamaah haji ini, selesai haji, balik ke Baghdad, jumpa Imam Kairat, jumpa Imam Syafi'i. Jadi kata jamaah tadi, Muhammad bin Idris, ya Syekh, ya kata Imam Syafi'i, ada apa? Kami kemarin tawaf ketika kami haji di Makkah, ada seorang perempuan dia titip salam kepada engkau. Kata Imam Syafi'i, macam mana ciri-ciri perempuan itu? Kata Imam Syafi'i, ciri-ciri perempuan itu disebutkanlah oleh jamaah tadi. Perempuannya sederhana saja, tapi perempuan ini cantik, dan perempuan ini ifah, orangnya terjaga dan terpelihara saja. Mulutnya kamit dengan zikir, dia selalu membaca zikir. Kata Imam Syafi'i, huwa ummi, hiya ummi. Kata Imam Syafi'i, itulah ibuku. Semua jemaah tadi terperanjat dia. Ibu engkau ya Syafi'i? Ibu engkau kah Syekh? Ya, itu ibu aku. Kenapa engkau tidak membawanya ke sini? Ibu aku selalu mendoakanku di dekat Ka'bah dan berharap aku akan kembali bersamanya dengan Ka'bah. Maka itulah dekat Ka'bah. Ibu Imam Syafi'i selalu dekat Ka'bah. Selalu berdoa mendoakan Imam Syafi'i di dekat Ka'bah. Maka Imam Syafi'i menjadi sukses. Baliklah Imam Syafi'i pulang. Pertama kali pulang sudah jadi pejabat negara, sudah menjadi pejabat negara, sudah menjadi orang yang berpengaruh di Baghdad untuk menerapkan hukum Islam, hukum ahkam tentang hukum Islam itu bertanya ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memutuskan, padahal usia waktu itu 17 tahun, 18 tahun. Masih muda tapi dia manahkan. Pulanglah Imam Syafi'i. Namanya ulama tentu banyak diberi orang harta. Banyak.
Ada orang yang memberikan onta 5, ada yang memberikan kuda 4, ada yang memberikan emas apa segala macam. Dibawalah oleh Imam Syafi'i. Rencana untuk mak ni, rencana untuk ibu, dibawa oleh Imam Syafi'i. Sampai di Hudaybiyah, penduduk Madinah sudah tercium Muhammad bin Idris akan datang ke Makkah. Muhammad bin Idris akan datang ke Makkah. Jadi Makkah heboh ketika itu. Karena Imam Syafi'i akan masuk kota Makkah. Ulama besar daerah Baghdad, asalnya Makkah, akan pulang ke Makkah. Heboh orang-orang Makkah mempersiapkannya. Akhirnya datanglah daripada salah seorang penduduk Makkah mengatakan Muhammad bin Idris akan datang menjumpai engkau mak, menjumpai engkau bu. Dia membawa banyak harta. Memang Imam Syafi'i banyak harta diberi oleh penduduk-penduduk Baghdad ketika itu, penduduk Irak. Apa kata Imam Syafi'i? Kata ibu Imam Syafi'i, aku tidak menginginkan harta yang dibawa Syafi'i. Yang aku inginkan adalah ilmu yang dibawa Syafi'i. Disampaikan langsung sebelum ibu marah, sebelum mak marah di Hudaybiyah, disampaikan ke Imam Syafi'i. Mak tak mau harta ni Imam Syafi'i, mak maunya ilmu yang ada di Imam Syafi'i. Ditinggalkanlah harta yang banyak itu, disedekahkan oleh Imam Syafi'i. Datanglah Imam Syafi'i dalam keadaan sendiri menjumpai sang ibu. Ketika itulah letak kebahagiaan sang ibu menengok anak yang sukses. Jadi kita ni dari ibu. Makanya mar'ah ra'iyah, perempuan itu pelindung bagi anak-anaknya. Jadi kita ingin sukses, ibu kunci. Maka Nabi mengatakan madrasatul ula, ibu tu sekolah yang pertama bagi anak-anak. Bukan PAUD ustaz, PAUD tu lain lagi. Bukan TK ustaz, TK tu lain lagi. Ibu madrasah pertama. Ibu nak ingin jadi anak baik, ibu perbaiki. Ibu ingin anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, soleh dan solehahkanlah diri ibu itu. Ibu ingin anak yang jadi orang yang pintar, pintarkan diri ibu. InsyaAllah anak bisa menjadi orang yang sukses. Fakullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maka setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, apa maksud daripada setiap kita pemimpin? Pemimpin ra'in, pemimpin itu adalah setidaknya kita pemimpin daripada anggota tubuh kita. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya lidah, kita punya mata, kita punya telinga. Ini nanti semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata kemana saja kita pandangkan, telinga kemana saja kita dengarkan, kaki kemana saja kita langkahkan, tangan kemana saja kita hamparkan. Maka oleh karena itu kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Hadis terakhir an Abi Ali Talqin ibni Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada nama sahabat Nabi Abi Ali. Jadi beliau ini Talqin ibni Ali. Beliau ini sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dari Nabi ada sekitar 14 hadis. Dan tidak ada satupun nama beliau ini di dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jadi ada yang di mana ada yang nama beliau ini di dalam Sunan At-Tirmizi, di dalam Sunan An-Nasa'i. Apa bunyi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bunyi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a rajulu zaujatahu li hajatihi." Apabila mengajak seseorang laki-laki, maksudnya suami, zaujatuhu akan istrinya. Suami mengajak istri, memanggil istri. Untuk apa? Lihajatihi, untuk memenuhi hajatnya, hajat suami. Nabi sopan, bahasa Nabi hajat, padahal maksud hajat ni untuk hubungan suami istri, jima. Nabi makanya bahasa-bahasa kinayah itu ada. Seperti kemarin apabila seorang suami mengajak istrinya ke kamarnya, padahal maksudnya kalau suami mengajak istri untuk hubungan suami istri. Apalagi bahasa kinayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, ketika bertumpunya seorang kepada dua lututnya maka dia wajib mandi. Maksudnya ketika hubungan suami istri. Mana bahasa kinayah lagi? Ketika berjumpa dua khitan, izal taqa khitatani, apabila berjumpa dua khitan. Dua khitan mana maksudnya? Khitan kita laki-laki dengan khitan perempuan. Maksudnya kemaluan kita dengan kemaluan istri, wajib mandi. Itu kan bahasa sopan bahasa Nabi. Apalagi wa man nakaha biyadihi, siapa yang nikah dengan tangannya. Kok nikah dengan tangan? Apa maksud nikah dengan tangan? Onani. Kan bahasa Nabi bahasa sopan. Tak ada Nabi langsung, oh siapa yang melakukan ikut-ikut. Tak. Nabi bahasa sopan. Tengok ini.
Iza da'a rajulu, apabila seorang suami memanggil istrinya lihajatihi, untuk menunaikan hajatnya, falta'ti, maka hendaklah ia mendatanginya. Ini kata Nabi, kalau seorang suami memanggil istri, dek, tolong ambilkan air, falta'ti, datangi dia. Dek, ambilkan baju, dek, ambilkan sepatu. Harus dia datangi. Hajatih, ay artinya allati yastahiqu 'alaiha. Datangi. Apa? Dek, tolong ambilkan nasi. Datangi suami tadi. Abang pandai mengarik, abang sehat, berjalan abang nyuruh macam tu terus. Wa in kanat 'alat tanur. Jadi bahasa hadis, apabila seorang suami memanggil istrinya untuk ditunaikan hajatnya, hajat suami ini, falta'ti, maka hendaklah sang istri ini mendatangi suami itu. Wa in kanat 'alat tanur, walaupun istri tadi sedang di dapur. Jadi di dapur pun istri sedang memasak, laki ko minta je no, amatin api kompor tu layani suami. Gitu dia. Alat tanur kata Nabi, walaupun sedang di dapur istri, suami ni minta juga dia, layani dia. Ini kata Rasulullah SAW. Idza da'a rajulu, apabila seorang suami memanggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, maka hendaklah dia memenuhinya. Istri tadi memenuhi. Wa in kanan 'alat tanur, walaupun istri tadi sedang berada di dapur. Apa hikmah daripada Nabi menyuruh menunaikan hajat ini? Salah satu hikmah yang paling hebat itu adalah agar suami tidak berbuat maksiat di luarnya. Banyak suami-suami melakukan maksiat di luar, asbabnya paling banyak itu adalah karena istri. Istri tak mau melayani suami. Jangankan untuk melayani, membuatkan teh manis pun pagi tak mau istri. Itu kebanyakan itu. Curhat seorang suami kepada kita, masalah ada di istri. Masalah di istri. Kenapa? Kok harus berzina? Kenapa kok harus mencari ke hotel? Kok harus mencari ke tempat-tempat maksiat? Macam mana lagi Ustaz? Saya ni umur 45, saya ni umur 50, masih mau Ustaz. Tapi istri ni tak ada lagi gairah untuk itu. Istri ni sibuk beruduk semayang. Jadi menikahlah balik. Kalau kita menikah lagi, disuruhnya kita keluar rumah, diusirnya kita, tak apa salahnya. Itulah yang tak bisa gitu Ustaz. Daripada berzina, macam mana? Boleh lebih elok ibu-ibu memenuhi hajat suami kita. Itu kebanyakan. Kebanyakan suami-suami ini melakukan zina itu karena di rumah tak dapat, kita butuh. Kita butuh, tapi di rumah tidak ada sambutan yang elok. Jadi bagaimana? Kebanyakan orang melakukan zina. Pada hakikatnya laki-laki ini termasuk orang-orang setia. Iya, laki-laki setia. Apalagi kalau laki-laki yang memiliki anak, itu luar biasa. Menengok anaknya itu lama dia di rumah itu. Tapi yang satu kebutuhan tadi itu penting. Maka Nabi SAW faham. Kata Nabi, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk menunaikan hajatnya, maka datangilah dia. Wa in kanan 'alat tanur, walaupun itu sedang di dapur. Maksudnya sedang masak. Laki main bau jom, matikanlah api kompor itu dulu, penuhi panggilan sang suami. Redhonya istri itu kan dengan redhonya suami. Redho Allah itu redhonya suami. Jadi baru Allah redhoi istri tadi, redho suami. Suami sudah redho, maka istri dapat redho pula dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis setelah itu nanti bahwa ketika seorang istri itu meninggal dunia dan dia dapat redha daripada Allah, maka seorang istri tadi Allah masukkan ke dalam surga. Jadi tergantung kepada suami. Kalau suami redha, insya-Allah istri masuk surga. Tapi kalau suami tak redha, istri tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis nanti setelah ini. Hadza wabillahi at-taufik, wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah nanti kita lanjutkan kembali hadis kita yang tinggal beberapa hadis lagi tentang hak suami dengan hak istri. Setelah itu masuk ke bab nafkah ala iyal, masuk kepada nafkah terhadap keluarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.